Gunung api Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali erupsi pagi ini dengan mengeluarkan abu vulkanik setinggi 500 meter dari mulut api. Gunung Lewotobi laki-laki terus menunjukkan aktivitas tinggi setelah sebelumnya mengeluarkan lava pijar disertai bunga api. Kini status gunung laki-laki dinaikkan menjadi awas. Warga diminta waspada dan dilarang melakukan aktivitas sejumlah kilometer dari gunung. Kondisi terkini Gunung Lewotobi laki-laki. Warga yang berada di kaki gunung kini memilih mengungsi di tenda pengungsian yang disiapkan Pemda Flores Timur. Dari Flores Timur, Joni Nura iNews melaporkan. Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan pertama terjadi pada 14 Januari pagi dengan ketinggian asap panas mencapai 1.500 meter disertai lava pijar. Aktivitas erupsi yang terus-menerus menempatkan Gunung Merapi pada status siaga. Kemungkinan hujan abu, kalau lihat angin ini kemungkinan besar terbawa angin ke arah barat maupun barat laut dari Gunung Merapi. Jadi kemungkinan kalau di barat laut ini sebagian kemungkinan masuk ke Bukit Tinggi. Warga yang terdampak letusan Gunung Merapi mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 112 orang warga mengungsi di Kenagarian Kota, tempatnya di Bosala Al-Ikhlas dan sekitar paguyuban keluarga Sunda. Malam ya, dengan kejadian yang jadi lagi gemuruh dan tutupan di Gunung Merapi, itu juga menambah kecemasan masyarakat hingga mereka berupaya kembali itu mengamankan diri mereka, mengungsi ya. Para pengungsi mayoritas adalah warga yang bermukim di wilayah jalur pendakian Marapi atau 4 hingga kilometer dari Puncak Kawah. Dari Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Sulistyo iNews melaporkan. Halo pemirsa, kabar hari ini. Buletin AI Siang kembali hadir di aktivitas Anda bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, inilah Buletin AI Siang selengkapnya. Sementara itu pemirsa, gajah Sumatera berusia 46 tahun ditemukan mati dengan kondisi gading sebelah kiri terpong di Balai Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Palawan, Riau. Diduga gajah latih itu mati karena diracun. Rahman, gajah latin berusia 46 tahun ini ditemukan terkapar dalam kawasan konservasi Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Palawan, Riau. Gajah jantan ini tengah meregang nyawa diduga karena diracun. Pawang gajah bersama petugas TNTN berusaha memberi pertolongan untuk menyelamatkan Rahman dengan memberikan obat cairan penawar racun. Namun beberapa jam kemudian Rahman akhirnya mati. Rahman mati dalam kondisi gading sebelah kirinya terpotong. Dipanggil, biasanya kalau pagi dipanggil tuh biasanya datang, kan? Dikasih makan, itu kan datang. Tapi waktu ini kejadian dia dipanggil-panggil datang dan sama mahkotnya dicari di tempat tambatannya dan sudah ditemukan dalam kondisi parah. Tim dokter hewan TNTN melakukan pembedahan gajah untuk mencari penyebab kematiannya. Dari Pelalawan Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Masuki hari ke-15, pemirsa, banjir masih merendam 4 kecamatan di kota Sungai Penuh Jambi. Warga korban banjir memilih bertahan di tenda darurat yang mereka dirikan di tempat yang lebih tinggi, padahal kebutuhan logistik telah menipis. Sempat surut, banjir yang merendam kecamatan di kota Sungai Penuh Jambi kembali tinggi hingga 2 lebih. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan air sungai Batang Merau meluap dan merendam ribuan pemukiman warga. Di Kabupaten Bungau, banjir juga memaksa ribu warga di Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungau, Provinsi Jambi mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menurut warga, selain hujan deras, kondisi banjir diperparah dengan meluapnya sungai Batang Tebo. Cuaca ekstrim juga diprediksi akan melanda wilayah Bandung, Jawa Barat dalam 1 pekan ke depan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Bandung, masyarakat waspada terhadap curah hujan yang tinggi dan segera mengungsi jika durasi hujan lebat berlangsung selama 2 jam tanpa henti. Kecamatan Lubek, Kota Padang, spesialis pelaku pencurian kotak amal yang sempat viral akhirnya dibekuk polisi. Berbekal rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi berhasil mengingkasi spesies pencurian kotak amal yang telah beraksi di TKP lintas kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Pelaku yang masih remaja akhirnya berhasil diamankan saat sedang nongkrong di sebuah bengkel motor tanpa perlawanan. Truk yang syarat dengan muatan bata ringan terguling di ruas Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Duga sopir mengantuk, truk yang melintas dari arah tol menuju Pondok Gede tiba-tiba hilang kendali dan langsung menghantam beton separator bus Transjakarta. Meski mengalami kerusakan parah dan muatan berhamburan, sopir dan kernet berhasil lolos dari maut. Sebuah truk yang bermuatan batu koral terbakar hebat di ruas tol Wiyoto Jatinegara, Jakarta Timur. Api yang awalnya membakar bagian depan truk semakin membesar dan menghanguskan kabin kemudi sebelum merembet ke bagian belakang kendaraan. Beruntung, sopir sempat menepikan kendaraan dan menyelamatkan diri. Banjir rob yang merendam pemukiman warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara selama berhari mulai dikeluhkan warga. Selain aktivitas perekonomian, warga juga mulai terserang penyakit gatal-gatal hingga sakit perut. Ya, pemirsa, kenaikan pajak hiburan sebesar 40% dikeluhkan sejumlah usaha termasuk pemilik salah satu karaoke terbesar di tanah air, Inul Daratista. Kenaikan pajak hiburan dinilai terlalu tinggi dan dapat mematikan bisnis para pengusaha. Pemerintah baru-baru ini menaikkan pajak hiburan dari sebelumnya 25% menjadi 40%. Keputusan pemerintah ini banyak dikeluhkan pengusaha termasuk pedut Inul Daratista. Meski tidak menolak adanya tersebut, namun Inul mengaku ada ketakutan tersendiri, bisnisnya terancam gulung tikar. Inul pun meminta memperhatikan hal tersebut. Mikirin bisnis juga, sekarang juga kita lihat bahwa kondisi sekarang juga butuh perjuangan keras untuk bisa mempertahankan bisnis. Ya, mudah-mudahan ini juga dapat respon dari Pak Menteri. Pajak hiburan ini. Sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Sandiaga Salahuddin Uno memastikan bahwa penetapan pajak bagi penyedia jasa hiburan sebesar 40% hingga 75% dinopkan usaha sektor pariwisata. Sandi menekankan bahwa filosofi kebijakan perah ini adalah memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan hak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 100 hari sida di Gaza, Ribuan Islam se-Bandung Raya menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Sate. Massa juga menyuarakan agar Israel diseret ke Mahkamah Internasional karena kejahatan perang. Ribuan umat Islam se-Bandung Raya turut menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Mengenakan pakaian bernuansa putih dengan membawa bendera Palestina serta poster-poster bertuliskan Save Palestine, massa mulai membadati kawasan Jalan Diponegoro sejak pukul 6 pagi. Momentum 100 hari agresi Israel dijadikan oleh negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk kembali menyuarakan protes dan penolakan terhadap genosida Israel di Gaza, Palestina. Hal saja 1 jam dan berhenti komitmen kita untuk membela Palestina, baik sebagai bangsa maupun umat Islam, yang berhenti untuk mendoakan, bersedekah dan menyebarkan. Selain protes kekejian Zionis Israel, menyuarakan agar Israel diseret ke Mahkamah Internasional karena kejahatan perangnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Makan kali ini saya pengen banget makan makanan khas Bali dan kebetulan nemuin salah satu restoran Bali yang katanya punya otentik banget. Saya enak apa sih? Langsung kita masuk yuk.
Halo Kak, selamat datang di restoran Bali, ada yang bisa kami bantu? Halo Bli, saya mau pesen yang paling best seller apa nih Bli? Nah, kebetulan tuh kita adalah nasi campur ayam, yang kedua adalah paket ikan sanur, yang ketiga adalah 1 unit ayam, dan terakhir adalah best seller adalah kerang Jimbaran. Ya udah gitu, saya lapar banget, langsung dibikin Mas tuh yang paling best seller pokoknya. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ditunggu. Ya, siap. Nah, Sobat Makan, ini makanan khas Bali saya udah dateng. Dari penampilannya estetik banget. Saya mau nyoba makan. Yang terdekat dulu, ini ada nasi campur ayam. Langsung aja. Sobat Makan, ini nasi campur ayamnya enak banget, gurih, dan ayamnya itu loh, ada yang kan, ada yang nggak pedes. Ini Sobat Makan, sate lilitnya favorit saya. Nah, tadi saya udah nyoba, rasanya enak banget, gurih. Nah, ini rasanya empuk banget dan wajib deh dicobain, Sobat Makan. Lanjut, kita makan nasi kerang Jimbaran. Ini juga bentuk penampilannya epic banget. Dan kita coba rasanya. Kita ambil satu, kita makan nasi kerang Jimbaran. Nah, cara makannya kayak gini, menarik banget. Wah, empuk. Nah, Sobat Makan, ini nih yang paling best sellernya, yaitu paket ikan sanur. Ada kuah sup dari rempah-rempah bumbu khas Bali dan juga ikan tenggiri. Dan ini namanya sambal igor, khas Bali juga ini. Kita makan. Buat Sobat Makan yang tertarik bisa langsung datang ke salah satu resto Bali ini yang ada di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Gisel Rahma bersama juru kamera Irian Syah dan Dandi Bernadi. Sampai jumpa di Gram selanjutnya. Makan lagi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyaksikan keseruan warga yang memanen ikan bandeng di Tambak, Desa Tanjung Mekar, Jawa Barat. Meski di lokasi penuh sesak, Ganjar mengaku senang dan menikmati keseruan warga memanen bandeng. Usai menyaksikan bandeng, Ganjar kemudian warga untuk berdialog. Ganjar mengatakan perjuangan petani tambak ikan bandeng menjadi perhatiannya. Nah, teknologi muncul dari lokal rasanya memang butuh mendapatkan perhatian pemerintah. Sehingga inovasi, kreasi yang berkembang dari masyarakat itu akan sangat membantu mereka sendiri. Dan pemerintah nggak berubus, tugas kita fasilitasi sehingga karya rakyat akan mendapatkan tempat di tempatnya sendiri. Ya. Di hadapan Ganjar, petani tambak juga meminta agar mudah mendapatkan pupuk murah serta menjual hasil panen. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin Ayus melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama Ketua Tim Nasional Rosan Ruslani dan Ketua Tim Pemenangan Daerah Jawa Barat Ridwan menghadiri Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara yang terdiri dari 10 gabungan serikat buruh di Tanah Air di Soreang, Kabupaten Bandung pada 14 Januari kemarin. Sebanyak hampir 3.000 orang buruh mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Prabowo Subianto pun mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan dan bertekad akan meneruskan program-program pemerintah pro terhadap pekerja. Cawapres nomor urut 1 Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin melakukan kampanye di Probolinggo, Jawa Timur. Caimin mendapatkan udeng dari warga suku Tengger sebagai simbol dukungan dan diharapkan mampu membawa perubahan pembangunan bagi desa tertinggal di lereng Tengger. Pada momen tersebut warga juga menyampaikan aspirasinya terkait buruknya infrastruktur jalan di pedesaan, sulitnya mendapatkan pasokan pupuk untuk pertanian, akses air bersih dan pendidikan yang setara dengan wilayah perkotaan. Dari Bandung dan Probolinggo, tim iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, informasi tadi akhir jumpa hari ini. Mari urangkan tangan Anda untuk berbagikan kepada sesama bersama MNC melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QR melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Pram Senjaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.